Ya, semohon pemaparan kita tutup mic-nya ya, biar jelas kita bisa dengar ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, saatnya kami mendengarkan sabda-Mu, perintah-Mu, karena itu menjadi pusat kami. Apapun kami kerjakan, kami belajar mentaati apa yang Tuhan mau lakukan kepada kami, Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Inilah kami berfirman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Saudara Tuhan, hari ini sebelum kita melaksanakan perjamuan, ya ada bilang perjamuan kudus, ada bilang perjamuan suci, ya ada bilang Holy Communion, ya. Jadi yang penting kita belajar memahami maknanya, kenapa kita mengadakan itu. Nah, untuk hal ini saya mengajak kita untuk memahami bagaimana tentang Holy Communion ini. Nah, kita lihat dari Tuhan, ya, dalam, ya, kita ke sini, kita perhatikan di sini bagaimana rahasia penyingkapan ini. Nah, saya baca di sini. Bisa lihat nggak tampilannya, saudaraku? Pak, bisa. Oke, ya, di sini ya Matius 26 ayat 26 katakan, dalam bahasa Inggris, baca dulu ya. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, "Take it, this is my body." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucap pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yang pertama berbicara tentang kesatuan. Bagaimana kita sebagai umat yang percaya, kita sebagai umat pilihannya, mana ketika menikmati bagaimana kita makan roti itu, dan di sana menjelaskan kepada kita bahwa di sana kita mengalami kesatuan. Ya, dalam hal apa kesatuan di sini? Di mana kita mengalami satu kesatuan, di mana mati bersama dengan Yesus. Ada kesatuan di mana betul-betul ada kehidupan, di mana segala manusia lama kita tidak kita izinkan berkutik sama sekali. Jadi manusia lama ini penghambat untuk kita bersekutu dengan baik kepada Tuhan. Jadi tidak ada harus mati manusia lama itu. Jadi sama halnya seperti ketika makan roti itu, ya, dan kita bisa berkat memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Makanlah, ambillah, ini tubuhku." Artinya kita betul-betul menyiapkan diri bahwa kita menyatu dengan Tuhan dalam proses kematiannya dulu. Jadi artinya di sini manusia lama kita sama sekali kita tidak izinkan berbicara. Maka siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mengalami kesatuan bersama Yesus. Maka dalam baptisan katakan di mana kita sudah dikuburkan bersama-sama Yesus dalam proses kematian waktu kita masuk dalam baptisan itu. Kematian ini yang kita perlu hayati, bagaimana kita mengalami kesatuan ini. Yang kedua di sini, saya baca lagi dalam masih pasal yang sama. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink all of it." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ini berbicara tentang bagaimana proses penebusan itu, di mana hanya melalui darah Kristus orang bisa ditebus. Tanpa penumpahan darah,
tidak ada penebusan. Jadi kita ditebus dari cara hidup yang kita sia-sia dulu kita lakukan, ditebus dengan kondisi itu, sehingga ada kepastian, ada keselamatan. Kenapa? Lewat penumpahan darah itu, semua utang dosa kita dibayar lunas oleh Yesus. Luar biasa. Jadi tadi kematian artinya segala manusia lama terhadapkan, artinya kita tidak izinkan lagi sedikit pun berbicara tentang manusia lama itu. Dia sebut dengan istilah keinginan daging. Jadi kita belajar untuk mentaklukkan itu. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Dan kesatuan kita bersama Yesus dalam kematiannya, di sana kita mendapatkan kekuatan. Karena sini ayat yang ke selanjutnya, for this my blood and of New Testament, which is set for many for remission of sin. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya di sini, saudaraku, bahwa lewat penumpahan darah inilah maka ada kepastian manusia masuk kepada kehidupan kekal. Dalam perjanjian, dalam bahasa Indonesia kata perjanjian saja, tapi dalam bahasa Inggris New Testament, perjanjian baru. Berarti kalau ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Nah, kita ketika kita menyatu dengan Tuhan melalui makan tubuhnya dan minum darahnya, itu artinya kita sudah menyatu. Kalau kita penuh penghayatan hal ini, kita sungguh-sungguh melaksanakannya. Bahkan tidak jarang orang mencucurkan air mata ketika mengalami namanya perjamuan ini. Kenapa, saudaraku, perjamuan ini sangat penting? Ya, karena ketika kita makan dan minum tubuh Tuhan ini, kalau saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 20 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi betapa pentingnya, saudaraku, kita memang mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi bukan hanya kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Jadi kalau kita mengalami kematian dan kebangkitan itu, waktu kita mengadakan perjamuan, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau rela mati bagiku. Darahmu tercurah untuk menebus hidup saya dari cara hidup yang sia-sia yang saya warisi dari nenek moyangku. Jadi ada 3 hal yang besar kita bisa dapatkan dari apa yang dilakukan itu. Pertama, kita mendapatkan namanya kasih tanpa syarat. Apa artinya kasih tanpa syarat? Artinya Yesus tidak menunggu kita bertobat. Yesus melakukan bagiannya. Dia mau menyerahkan hidupnya. Rela memikul semua utang dosa manusia. Itu dalam prakteknya bagaimana dia menjalankan itu. Maka waktu pergumulan di Taman Getsemani, itu pergumulan antara mau memikul dosa setiap manusia dalam tubuhnya atau dia menolak. Yesus tahu apa menjadi kehendak Bapa, tapi dia mau mengelak. Kenapa? Bagaimana ditimpakan dosa semua manusia dalam tubuhnya. Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus
kita dibenarkan. Jadi jelas sekali bahwa kita dibenarkan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pembenaran itu. Makanya kalau waktu berdoa teman semani, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan Tuhan Yesus nggak tahu apa kenapa, tapi dia mau menghindar sesedagingnya karena begitu sakitnya dirasakan. Makanya waktu dia berdoa, di mana peluhnya bagaikan titik-titik darah. Tapi akhirnya dia mau mengalami kematian sampai setia akhir hidupnya. Luar biasa, saudaraku. Nah, kalau kita memahami ini, waduh, rasanya kita senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak izinkan daging kita bersuara. Kita tidak mau itu berbicara lagi. Kalau pagi-pagi bangun, kita tidak izinkan lagi bagaimana tarik selimut lagi lah. Enggak. Dan daging kita memang inginnya enak. Tarik selimut lagi. Ukur-ukur tempat tidur. Ya kan? Sekarang ini manusia susah untuk bangun. Nah, tetapi bagi kita yang ada pada saat ini, yang mengerti rahasia ini, bahwa kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena salah satu persyaratan bahwa kita mengalami kepastian keselamatan bukan hanya sekedar pengetahuan bagaimana kita menyatu dengan Yesus, tapi betul-betul penyatuan secara pribadi, bagaimana kita menyatu dengan Yesus secara atmosfer dalam roh. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak punya hubungan bergaul dengan Tuhan. Tapi hari ini kita punya pengalaman secara alam roh, kita ada satu penyatuan yang luar biasa. Sehingga waktu sebentar kita akan melakukan perjalanan suci. Kita bisa renungkan tentang kasih tanpa syarat. Nah ini, bagaimana Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kita mengalami kematian bersama Yesus. Dan juga mengalami kebangkitan bersama Yesus. Dan sekarang hidup yang kita hidupi, hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, hari ini kita belajar memahami apa namanya perjamuan suci, apa namanya perjamuan kudus, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita mempraktekannya. Kita tidak sekedar makan roti, tapi kita betul-betul penghayatan bagaimana menyatu dengan Yesus. Waktu kita memegang itu hosti, kita secara imajinasi kita, inilah tubuh Tuhan. Kita makan dan kita mengucap syukur. Nanti kita ambil lagi anggur, kita minum, kita mengucap syukur. Dan jangan demikian, betul-betul kita punya penglihatan yang dalam. Dan kita terus berkata, Tuhan, aku rindu senantiasa Roh-Mu yang bekerja. Bukan aku yang bekerja, tapi Roh bekerja di dalam kehidupanku. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup karena percaya akan penebusan darah Yesus Kristus. Di mana aku menyatu dengan kematian Tuhan. Hingga hari-hari hidup kita mengalami satu kehidupan yang berbeda dengan orang yang tidak memahami itu. Nah, saudaraku, hari ini mungkin ada yang punya hosti, ya, punya anggur yang sudah disiapkan. Ada sudah siap, Pak Lam sudah siap semua. Nah, kita akan langsung masuk kepada perjamuan, ya. Bisa siapkan hosti kita. Saya tunggu waktu, mungkin ambil dulu ya. Ya, jadi kita melakukan sendiri. Nah, nanti waktu hosti dipegang, nah
kita bagaimana menghayati bahwa menyatu dengan Yesus. Nah, kita lihat, kalau sudah siap, coba angkat hosti kita dengan tangan kita ya. Kita hosti ya. Nah, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah berikan kami pengertian ketika makan tubuh-Mu, berbicara tentang kematian bersama dengan Yesus, di mana kami rela bahwa hidup lama kami tidak lagi bersuara, tetapi kami izinkan di mana hidup bersama Yesus yang berbicara kepada kami, sehingga kami melakukan bukan menurut apa yang kami kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Inilah kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk makan tubuh-Mu hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa, kita sama-sama memakannya. Kita juga angkat cawan ya. Bisa tunggu dulu, kita bisa membukanya. Ya, kita angkat cawan, kita belajar minumnya. Tuhan, inilah darah-Mu, darah perjanjian baru ditumpahkan bagi banyak orang, termasuk kami yang mempercayai Tuhan, di mana kami masuk dalam proses di mana kami tebus dengan darah yang maha, darah yang kudus, darah yang tak bercacat. Terima kasih Tuhan. Inilah kami siap meminumnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita minum. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah punya pengertian menyatu dengan Tuhan, berbicara tentang di mana daging kami, suara daging kami tidak berbicara lagi, tapi kami izinkan Tuhan berbicara melalui roh kami. Karena hubungan kami dengan Tuhan itu hubungan secara roh, bukan secara fisik. Tuhan, kerinduan kami dari hari ke hari hidup kami, ada kesatuan bersama Tuhan, ada ketaatan dengan Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dan juga kami bersyukur di mana kami sudah tebus dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darah bercacat celah. Sehingga Tuhan, hari hidup kami bersyukur karena kami bukan lagi hidup dalam dosa, kami hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang ada pada kami, kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami hari ini. Kami sudah memperoleh kemenangan dari hari ke hari, dan hidup kami ini oleh karena iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kami memiliki kepastian kapanpun waktunya, di mana kami berpindah dari dunia ini, ada kepastian bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada host. Silakan saja singkat waktu kita. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita angkat sebuah pujian sambil kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari mengucap mau menyerahkan nyawanya untuk kita.
Ya kita layak memuji Dia. Mari Bapak. Rawasina karawata rawas. Suaramu, angkat suaramu. Urabatina na kurabatina naka. Yes, sebagai yang Urabatina berdosa, katana na kurabatina na kurabatina na. Urabatina na kukurabatana na karawasi. Irawatina na kukurabatina na kitina na. Urabatina na kurabatina na kurabatina. Irawasi nikina na karawa. Terima kasih Jesus. Siti kinana kurawati nana. Irawasiti nana katana kukurawatana was. Irawati rawasiti dikirawatana. Irawati rawasiti kirawatara wasa. Irawati rawasita irawasi. Irawati rawasita karawa. Irawati rawasina karawas. Haleluya Jesus. Sikirada karawati nana. Urawadi rawasiti irawasi kirawada rawatinana. Urawati rawati rawasiti kirawada rawas. Urawadi rawasiti kirawada rawata. Irawada rawasidi. Rawata rawas. Irawati rawasa karawata. Urawati rawasiti kirawada. Dikite nana kurawasiti. Rawada rawasidi dikirawada. Rawada rawasi. dapat membalas kebaikan Rawadi rawada rawasi. Urawadi rawasi titiki rawada. Irawada rawasi tiki rawada. Irawadi rawasi tiki rawada rawasi tiki rawada. Irawada rawasi tiki rawada 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 rawasi. Terima Irawada kasih. rawasi tiki Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Irawada rawasi Irawada rawasi Irawada rawadi rawasi Engkau yang kudus. Irawada rawasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, arawadi rawasi. Irawasi. Arawasi kanana kanawatana. Irawati takatana kurabatana katana karawa. Irawati teketana karawasi tanana. Urabata rawati kirawati rawata karawati kirawasi kira. Urawata rawasi kirawati rawati rawata karawasi na karawati na. Urawati rawati kirawasi ni kirawati na. Irawasi teki kirawati na kata rawasi. Urawati teki na kurawata rawasi tikanawala. Irawati teki tanawati rawasi. Urawati rawati rawata karawasi kitna. Urawati na kirawati rawati. Irawati rawati kirawata rawasi rawati. Irawati kirawati rawati rawati. Urawati rawasi teki nana karawati nawata. Irawasi teki rawasi rawati. Urawati rawasi karawati. Urawati rawasi karawati. Irawata rawasi teki nana karawati rawati. Ikitana karawasi karawati na. Urawati nawasi teki nana karawati. Urawati kitena karawati. Irawasi teki rawata nana. Irawati kitana karawati. Yes. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. 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 Purabata rawasi kita dawata. Haleluya, Ya karawati dawata rawasi kita dawati rawasi kanana. Rabata rawasi kita. haleluya. Haleluya. Tikira wadana. Haleluya. Haleluya. Thank Haleluya. you, Lord. Haleluya. Haleluya. Karabaya se, karabaya se. Haleluya, Yesus. Irawasana karawasina karawati rawasi. Haleluya, Bapa di surga. Sungguh Irawati kami rawasita bersyukur pada pagi karawatana. hari ini. Oleh karena Karawat. kemurahan dan kebaikan-Mu, Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, menebus kami, sehingga seluruh kehidupan kami, Bapa, berfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Kami sudah meninggalkan manusia lama kami. Kami sudah mengukurnya, kami sudah mematikannya. Dan kini kami hidup dan hidup bagi Kristus saja. Mari urapi setiap kami di tempat kami masing-masing, Tuhan. Oleh Tuhan, kami boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus yang hidup dalam kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami. Amin. Bekerja, itulah yang memerintah kami. Itulah yang menjadi pemimpin kami. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terpuji Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat tubuhmu, buat darahmu, Tuhan, yang sudah tercurah buat kami. Yes, haleluya. Amin. Dan kini kami, Tuhan, menjadi anak-anak di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat pagi hari ini. Kita masuk dalam doa penutup dipimpin oleh Bapak Victor Hutajulu. Kami persilakan Pak Victor, mungkin ada titipan doa dari Bapak Ibu, silakan juga disampaikan. Ya, saya minta dititip doa. Kemarin kebetulan memang hari pernikahan kami ya, wedding anniversary. Jadi haleluya. Ya, semalam sebetulnya, cuma udah kami doakan juga di Bukit Doa. Diam. Baik. Haleluya. Nanti minta tolong didoakan ya, Pak. Haleluya. Happy anniversary, Pak. Ya, selamat dan bahagia selalu. Biarlah anggur baru selalu tercurah dalam keluarga Bapak Lamsar Silaban bersama Ibu Lina Purba bersama anak-anak ya. Tuhan memberkati, semangat terus, saya percaya. Dan bisa ada bersama dengan kita. Wow, itu keren ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semangat. God bless you. Ya, baik. Ya, lagi Bapak Ibu. Mungkin tambahan Pak Victor ya, supaya komunitas dalam Zoom kita ini, mereka mengerti tentang bagaimana peperangan melawan keinginan daging, Pak. Nah, karena bagaimanapun itu menghambat orang bersekutu. Nah, hiduplah oleh roh, artinya apa? Dia sudah keterpisahan dengan manusia lama dan hidup dalam manusia baru. Nah, ini yang kita doakan supaya mereka memahami, Pak. Dan sehingga semua kita mengalami pembaharuan. Nah, itu aja, Pak.